Al-Babus Salis, benih perayaan Maulid adalah sabda Nabi Muhammad SAW. Jika mau mempelajari hadis Nabi Muhammad SAW secara mendalam, maka akan kita temukan keterangan yang sangat berharga sehubungan dengan Maulid Nabi Muhammad SAW. Hadis-hadis inilah yang menjadi landasan umat Islam mengadakan perayaan Maulid Nabi SAW. Dengan mengetahui hadis ini, maka kita yakin bahwa perayaan Maulid itu ternyata bibitnya telah ditanam oleh Rasulullah SAW sendiri 14 abad yang lalu. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Qatadah, Rasulullah SAW menjawab pertanyaan para sahabat sehubungan dengan puasa di hari Isnin dengan berkata, "Fihi wulidtu wa fihi unzila alayya." Artinya, di hari itu aku dilahirkan dan di hari itu pula aku memperoleh wahyu Al-Quran. Rawahul Muslimu wa Abu Dawud wa Ahmad. Dengan jawaban Rasulullah SAW ini, beliau SAW telah menunjukkan kepada para sahabat betapa sangat berartinya hari-hari yang berhubungan dengan diri Rasulullah SAW. Beliau tidak langsung menjelaskan keutamaan puasa di hari Isnin, tetapi malah menjelaskan kemuliaan hari Isnin kepada para sahabat. Karena pada hari itu beliau dilahirkan dan diberi wahyu Al-Quran. Dan seandainya beliau tidak ingin umatnya mengenang dan memuliakan hari kelahirannya, maka cukuplah pertanyaan para sahabat itu dijawab dengan hadis yang berbunyi, tu'aradul a'mal yawmal isnin wal khamis fa uhibba an yu'radu amali wa ana sha'im. Artinya, segala amal perbuatan itu dilaporkan pada hari Isnin dan hari Khamis, maka aku ingin amal perbuatanku dilaporkan sedangkan aku dalam keadaan berpuasa. Rawahu Tirmizi. Mungkin Anda bertanya, kenapa dalam perayaan Maulid kita tidak berpuasa seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW saja, tetapi malah makan-makan dan bergembira dengan membaca syair-syair pujian yang disertai alwanan, Rabbana dan lain-lain. Jawabannya adalah puasa merupakan salah satu cara terbaik untuk mengenang kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW, dan puasa sendiri adalah ibadah yang murni yang akan mendapat pahala jika kita mengamalkannya secara ikhlas dan benar. Tetapi yang menjadi tujuan dari puasa Rasulullah SAW pada hari itu adalah mengenang dan mensyukuri nikmat Allah yang telah diberikan kepada beliau SAW. Karena itu tidak ada alasan untuk melarang manusia melakukan bentuk-bentuk peringatan kelahiran Nabi dengan cara lain, selama hal itu diperbolehkan dalam agama Islam, tidak berbentuk maksiat, baik itu berupa amalan sunnah atau hanya sekedar mubah. Sedang yang terpenting dalam hal ini adalah niat dan maksud. Tujuan dari perayaan itu bukan medianya semata. Karenanya kalau kita perhatikan, maka akan kita temukan berbagai ragam cara umat Islam dalam memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad SAW sesuai dengan kondisi dan tradisi masing-masing. Di antara mereka ada yang dengan cara menyantuni fakir miskin dan anak yatim berpuasa, melantunkan syair-syair pujian kepada Nabi Muhammad, dan bersedekah makanan kepada tetangga dan kerabatnya. Di antara sekian cara ini, yang paling terkenal di Indonesia mengadakan pembacaan kitab Maulid dan pengajian dengan serangkaian acaranya. Inilah yang dilakukan sebagian besar umat Islam di seluruh pelosok dunia dari dahulu hingga sekarang ini.